Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen 5I akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi teknologi organisasi. Perkenalkan, nama saya Faida Sulistiani, NIM 2018-463. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pokok dari materi teknologi organisasi, yaitu yang pertama, pengertian teknologi organisasi, yang kedua, jenis-jenis teknologi organisasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu teknologi manufaktur dan teknologi jasa. Yang ketiga, tipologi organisasi yang dibagi menjadi tiga, yaitu tipologi Woodward, tipologi Pero, dan tipologi Thomson. Yang keempat adalah hubungan teknologi dan struktur organisasi, dan yang kelima adalah studi kasus. Materi yang pertama adalah pengertian teknologi organisasi. Secara umum, teknologi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi tiga unsur, yaitu yang pertama, benda-benda atau objek-objek fisik yang meliputi bahan-bahan, peralatan, dan sarana-sarana yang diperlukan untuk melakukan produksi. Yang kedua, aktivitas atau proses yang digunakan sebagai metode produksi. Yang ketiga, pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan peralatan sarana produksi atau metode khusus yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi organisasi. Yang pertama, teknologi manufaktur. Manufaktur dengan bantuan komputer adalah teknologi yang mengandalkan komputer untuk merancang atau menciptakan produk. Dalam manufaktur ada yang dikenal dengan Flexible Manufacturing System atau FMS, merupakan bentuk-bentuk sistem pengangkutan yang dikendalikan komputer lain untuk memindahkan bahan baku dari satu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Misalnya, di perusahaan Ford Motor Company yang menggunakan FMS untuk mengubah suatu pabrik. Jika perusahaan tersebut mengubah pabrik tersebut, maka perusahaan itu bisa menggunakan pabrik yang ada dan melakukan produksi secara kontinu, sementara peralatan baru dipasang dan para pekerja dilatih ulang dalam grup-grup kecil. Yang kedua adalah teknologi jasa. Teknologi jasa juga berkembang dengan cepat dan teknologi ini juga bergerak ke arah sistem dan prosedur yang semakin otomatis. Misalnya, dalam industri perbankan yang mempermudah pemindahan dana antar rekening atau antar bank yang berbeda dan lain sebagainya. Hotel juga menggunakan teknologi yang semakin canggih untuk menerima dan mereservasi kamar. Universitas dan rumah sakit, karena semakin besarnya peranan organisasi jasa dalam perekonomian saat ini, akan semakin banyak juga inovasi teknologi yang akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ece Herdianti, NIM 466. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tipologi teknologi organisasi. Nah, tipologi itu ada tiga. Yang pertama ada tipologi Woodward. Efektivitas ditentukan bukan hanya oleh struktur, melainkan oleh kesesuaian struktur dan teknologi. Kategori yang dibuat oleh Woodward menggambarkan tingkat kompleksitas teknologi, di mana teknologi produksi unit adalah teknologi yang paling sederhana, sementara teknologi produksi proses adalah yang paling rumit. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketiga jenis teknologi produksi beserta contohnya. Yang pertama ada pembuatan produk tunggal atau dalam kelompok ukuran kecil. Jadi di sini perusahaan-perusahaan itu membuat produknya secara tunggal atau custom made produksi atau dalam kuantitas kecil. Nah, di sini contohnya itu ada penjahit pakaian, pembuat roti, pembuat anggur atau wine, pendesain rumah atau arsitek dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada produksi massal atau dalam kelompok ukuran besar. Perusahaan-perusahaan yang membuat produk dalam jumlah besar atau massal. Contohnya itu hampir semua produsen barang konsumen atau customer produk seperti televisi, kulkas, mobil, sabun, minuman kaleng dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada produksi menurut proses. Jadi di sini perusahaan-perusahaan yang membuat produk-produk dengan teknik produksi bertahap. Contohnya itu ada industri penyulingan minyak, industri bahan-bahan kimia, dan perusahaan air bersih PDAM. Yang selanjutnya itu ada tipologi yang kedua, yaitu tipologi Pero. Pero menjelaskan teknologi adalah aksi atau tindakan yang diperbuat seseorang terhadap suatu objek dengan atau tanpa bantuan perangkat mekanis dalam rangka membuat suatu perubahan pada objek tersebut. Pero melihat ada dua dimensi di sini. Yang pertama, apakah tugas-tugas yang dilakukan membutuhkan banyak pengecualian atau sesuatu yang rutin. Dimensi ini disebut
variabilitas tugas-tugas. Kedua, apakah tugas-tugas itu mudah dianalisis atau tidak? Ada tugas-tugas yang terdefinisi dengan baik, sehingga mudah untuk dianalisis, tetapi ada pula tugas yang sulit didefinisikan. Pero menyebutnya sebagai keteranalisisan masalah atau problem analyzability. Selanjutnya itu ada 4 jenis teknologi menurut pengklarifikasian Pero dapat dijelaskan. Yang pertama itu ada teknologi rutin, yang kedua teknologi non rutin, yang ketiga teknologi craft, yang keempat teknologi enabling. Yang pertama itu teknologi rutin ditandai dengan variasi tugas yang kecil. Terus kalau teknologi non rutin itu mempunyai variasi tugas yang dapat dikatakan tinggi dan juga proses yang tidak terlalu dimengerti sehingga tidak mudah untuk dianalisis. Yang selanjutnya itu teknologi curve. Ciri pekerjaan yang termasuk teknologi curve adalah adanya aliran kegiatan yang relatif stabil tetapi dengan proses yang tidak terlalu dimengerti. Selanjutnya itu ada teknologi engineering itu umumnya cukup rumit karena variasi tugas yang cukup tinggi pada teknologi jenis ini. Selanjutnya itu tipologi Thomson. Berbeda dengan Woodward, penelitian Thomson mengenai teknologi organisasi tidak didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan di lapangan, melainkan merupakan suatu pembahasan teoritis yang disusun berdasarkan berbagai macam landasan pemikiran yang telah muncul sebelumnya. Jadi menurut Thomson sendiri, organisasi merupakan sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Thomson itu mengelompokkan teknologi menjadi tiga jenis. Jadi yang pertama itu gambarnya sebagai berikut ya teman-teman. Ada yang pertama itu long link teknologi atau teknologi rantai panjang. Artinya itu pada gambar tersebut merupakan proses teknologi rantai panjang yang menunjukkan bahwa tugas-tugas dalam organisasi harus dilakukan secara berurutan. Jadi setelah input-input telah dikerjakan oleh bagian A, maka dilanjutkan proses oleh bagian B, kemudian hasil dari B dioperasikan oleh bagian C. Jadi demikian seterusnya. Yang kedua itu ada mediating teknologi atau teknologi mediasi. Berdasarkan pada gambar tersebut, proses teknologi mediasi yang menunjukkan tugasnya yaitu mempertemukan dua unsur atau kelompok yang terpisah. Jadi kebutuhan klien A dipertemukan dengan kebutuhan klien B sehingga kedua belah pihak memperoleh keputusan. Yang ketiga itu intensif teknologi atau teknologi intensif. Pada gambar tersebut merupakan proses teknologi intensif yang menunjukkan tugasnya itu sejumlah sumber daya harus dikombinasikan dengan adanya umpan balik atau feedback dan saling berkoordinasi antara pelaksanaan dengan sumber daya tersebut untuk menghasilkan suatu output. Set selanjutnya ada hubungan teknologi dan struktur organisasi. Menurut Woodward, ada sejumlah hubungan antara proses teknologi dan struktur organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, semakin kompleks teknologi, semakin besar jumlah manajer dan tingkat manajemen. Dengan kata lain, teknologi yang akan kompleks menyebabkan struktur organisasi berbentuk tol dan memerlukan derajat supervise dan koordinasi yang lebih besar. Yang kedua, ada rentang manajemen. Para manajer lini pertama meningkatkan dari produksi unit ke massa dan kemudian turun dari produksi massa ke proses. Para karyawan tingkatan bawah dalam perusahaan-perusahaan produksi unit dan proses cenderung melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi. Yang ketiga, semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar jumlah staf administratif dan klerikal. Semakin besar jumlah manajer dalam perusahaan yang kompleks secara teknologis memerlukan jasa-jasa pendukung. Kelompok kami mengambil studi kasus yaitu PT PLN Persero. Nah, jadi di sini sebelum Dahlan Iskan menjabat sebagai direktur utama, ada berbagai fakta yang membuat PLN sebagai perusahaan pengelolaan listrik berjalan dengan tidak efektif dan cenderung tidak masuk akal.
Yang pertama, negara Indonesia potensial energi listrik tetapi mengalami krisis listrik. Yang kedua, PLN bersedia membeli listrik seharga 1050 kWh dari Malaysia, padahal ada pembangkit swasta nasional yang menawarkan 600 per kWh. PLN tidak bisa mendapatkan gas hingga puluhan tahun. Yang keempat, di Kalimantan Timur yang kaya batu bara, pembangkit listriknya malah berbahan bakar solar. Selanjutnya, saat ini kebutuhan gas PLN kurang dari 1 juta million metric British Thermal Unit atau MMBTU. Selanjutnya ada sampai tahun 2015, PLN dihadapkan pada dua tantangan. Yang pertama, untuk jangka pendek 1-2 tahun ke depan, listriknya harus nyala dulu agar tidak bayar PET lagi. Yang kedua, rencana jangka panjang harus bisa membangun dan melakukan efisiensi. Nama saya Nisa Primarianti, NIM 471. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, masih tentang studi kasus. Lalu, teknologi apa yang digunakan oleh Dahlan Iskan? Pada minggu pertama menjabat, ia sudah merealisasi program jangka pendek, yaitu mengganti sumber energi primer dan menyediakan trafo cadangan untuk keperluan distribusi listrik. Penggantian energi primer ini diklaimnya bisa menghemat beban subsidi sebesar 5 triliun tiap tahun. Yang langkah pertama itu ada mengganti sumber energi primer, yaitu menekan kontrak pembelian gas dari perusahaan gas negara. Dengan pembelian gas ini, pasokan gas sebesar 8 billion British Thermal Unit per hari disalurkan untuk pembangkit tenaga uap di 10 MMBTU. Langkah kedua yaitu membangun 100 unit pembangkit tenaga uap kecil untuk menggantikan mesin diesel yang selama ini digunakan di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan. Langkah ketiga yaitu menyediakan 12 unit trafo cadangan berkapasitas 500 kA untuk sejumlah gardu di Jawa, Madura, dan Bali. Trafo cadangan ini penting guna mengantisipasi terjadinya gangguan pasokan listrik ketika gardu ini rusak. Kemudian langkah keempat yaitu untuk penanganan Indonesia Timur. Hal yang dilakukan adalah yang pertama mengganti diesel dengan pembangkit listrik kecil berjumlah 70 unit. Kedua, mengadakan pembangkit listrik tenaga matahari besar-besaran. Ketiga, membangun pembangkit mikrohidro besar-besaran di Sulawesi dan Papua. Tidak hanya masalah teknis yang dibenahi, tetapi juga birokrasi, yaitu dengan memangkas jalur pengambilan keputusan. Di sistem lama PLN, suatu keputusan harus diputuskan di rapat direksi, kemudian dibuat naskah keputusan, lalu ditandatangani seluruh direktur. Akhirnya, Dahlan mengubah sistem itu lebih pendek birokrasinya. Dibentuk sekitar 6 komite, antara lain Komite SDM, Komite Investasi, atau Komite Transmisi. Komite investasi hanya melibatkan ketua komite, direktur keuangan, direktur bisnis, dan manajemen risiko, direktur perencanaan, dan direktur operasional. Kemudian hasil yang dicapai dari perubahan teknologi ini adalah pemadaman listrik di beberapa tempat itu berkurang. Misalnya di Medan, sejak awal Maret sudah tidak ada mati listrik. Kemudian listrik di Karimun dan Tanjung Pinang juga tidak mati lagi sejak pertengahan Maret. Di Makassar dan Manado tidak mati lampu terhitung akhir Maret. Karyawan pun mengakui kehebatan dari Dahlan Iskan. Visi dan budaya kerja PLN menjadi world class service diperluas dari tadinya Jakarta saja, kini hingga area Jawa hingga Bali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.